wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronisa Humaira ST, guru TIK di Mandua Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Mandua Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk lebih jelasnya, berikut kegiatan praktek yang saya lakukan. Mohon saran dan kritiknya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absensi dulu. Hari ini ada yang tidak masuk temannya? Oke, kita akan mulai pembelajaran dengan materi sistem komputer. Sub materi di bab yang pertama adalah sistem bilangan. Oke. Sebelum masuk ke materi, kita ke tujuan pembelajarannya dulu. Untuk apa sih kita belajar sistem komputer ini? Buat apa kita harus tahu sistem bilangan itu apa? Oke, ini tujuannya. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran sistem bilangan, ini semua Ananda peserta didik kita ini diharapkan mampu memahami materi sistem bilangan dengan baik. Kemudian mampu menjelaskan materi sistem bilangan dengan benar. Lalu tujuan yang ketiga, Ananda semua diharapkan mampu mengkonversi sistem bilangan desimal ke bilangan biner dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat, Ananda diharapkan mampu mengkonversi sistem bilangan biner ke bilangan desimal dengan benar. Yang kelima, Ananda diharapkan mampu mengkonversi sistem desimal ke sistem bilangan oktal dengan benar. Dan yang terakhir, Ananda diharapkan mampu mengkonversi sistem bilangan desimal ke dalam sistem bilangan heksadesimal dengan benar. Oke. Jadi materi pembelajaran kita adalah sistem bilangan, di mana sistem bilangan ini terdiri dari 4 model atau 4 bentuk bilangan. Yang pertama adalah bilangan biner, yang kedua bilangan desimal, yang ketiga bilangan oktal, yang keempat bilangan heksadesimal. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan bilangan-bilangan ini. Tapi sebelumnya, Ibu berikan pertanyaan dulu. Tahukah kalian untuk menyalakan dan mematikan peralatan elektronik dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sistem bilangan biner? Ada yang tahu? Tidak ada ya, karena baru ya. Baru mendengar bilangan biner itu seperti apa sih? Nggak pernah tahu ya. Jadi tanpa kita sadari bahwa peralatan elektronik yang kita pergunakan di rumah kita setiap harinya itu dia hanya mengenal kode-kode tertentu. Nah, kode-kode ini adalah bilangan biner. Kemudian tahukah kalian bagaimana kode-kode tersebut terbentuk? Belum tahu ya. Bilangan biner aja baru dengar ya. Bagaimana mau tahu bagaimana kode-kode itu terbentuk ya? Nah, di sini nanti akan kita pelajari kode-kode itu apa saja dan bagaimana dia bisa terbentuk. Oke. Sebelumnya kita membagi kelompoknya dulu ya. Ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi satu deret ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Jadi ini ada 9 kelompok, di mana satu kelompoknya 4 atau 5 orang. Oke. Selanjutnya kita berkenalan dengan sistem bilangan.
Oke. Sistem bilangan ini adalah bagian dari sistem komputer, di mana komputer merupakan mesin yang bekerja berdasarkan logika matematika yang dibangun dalam bentuk angka-angka. Kemudian ketika kita mengetik huruf atau kata, maka CPU akan menerjemahkannya ke dalam angka-angka atau bilangan. Jadi sistem komputer ini hanya mengenal angka 0 dan 1. Kalau lebihnya dari itu dia tidak tahu. Yang kedua adalah bilangan desimal atau bilangan berbasis 10. Kalau dalam komputer biasa disebut dengan radix 10. Jadi dia hanya mengenal angka 10 jenis angka numerik. Kenapa disebut dengan bilangan berbasis 8? Karena dia hanya mengenali angka 1 sampai dengan 8. Oh, 0 ya, mulai dari 0. 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9 angka numerik dan 6 karakter. Jadi dia hanya mengenali angka 0 sampai dengan 9, kemudian karakter A, B, C, D, E, F sampai dengan F. Jadi kalau sudah nomor urut 0, jadi 0 dan 1 inilah yang disebut dengan bilangan biner karena dia hanya mengenal dua alfabet 0 dan 1. Jadi ketika kita akan mengetik huruf di keyboard kita, apapun itu yang kita ketik, mau itu nama saya ataupun perkenalan, itu maka CPU itu prosesor ya, otak dari sistem komputer itu adalah prosesor, akan menerjemahkan apa yang kita ketik di keyboard itu ke dalam angka-angka. Angka itu yang seperti ini. Jadi ke dalam angka-angka atau bilangan. Jadi kalau biasa kalian menonton film yang bergenre apa namanya IT ya, teknologi kan biasanya kita lihat kayak gini ya di film-film Hollywood gitu ya. Nah itu nantinya seperti ini nah. Jadi kalau kalian akan mempelajari lebih jauh tentang komputer, nanti tidak terlepas dari logika matematika ini, dari bilangan biner, angka-angka yang seperti ini gambar ini. Oke. Jadi sistem bilangan adalah cara untuk merepresentasikan angka-angka ke dalam sistem komputer. Jadi apapun yang kita inputkan dari keyboard untuk ditampilkan di layar monitor kita, maka CPU akan menerjemahkannya ke dalam angka-angka ini. Angka-angka 0 dan 1, kemudian ada bilangan desimal 6, 5, 7, 2, AB dan seterusnya. Oke. Itu sistem bilangan. Kemudian bagian-bagian dari sistem bilangan, jenis-jenis dari sistem bilangan. Yang pertama adalah bilangan biner, di mana bilangan ini hanya mengenal dua jenis angka numerik, jadi 0 dan 1. Inilah dasarnya dari terbentuknya sebuah sistem komputer. Itu bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Ini mempengaruhi nanti di arus listrik yang masuk ke semua peralatan elektronik kita. Jadi kondisinya kalau dia 0 berarti tidak ada arus listrik yang masuk. Kalau dia berada di angka 1 berarti ada aliran listrik yang masuk, maka kita bisa menyalakan alat elektronik kita. Yang kedua adalah bilangan desimal. Bilangan ini menggunakan 10 jenis angka numerik yang terdiri dari 0 sampai dengan 9, atau biasa juga disebut dengan bilangan berbasis 10 karena dia menggunakan 10 jenis angka. Kemudian yang ketiga adalah bilangan oktal. Nah, sistem bilangan oktal ini adalah sistem bilangan berbasis 8 karena dia menggunakan 8 jenis angka numerik dimulai dari 0 sampai dengan 7. Kemudian yang terakhir adalah bilangan heksadesimal. Ini terdiri dari 16 angka numerik dan karakter. Jadi terdiri dari 10 angka numerik 0 dimulai dari 0 sampai dengan 9 ditambah dengan 6 karakter A sampai dengan M. Oke. Jadi inilah jenis-jenis bilangan yang nanti akan kita pelajari lebih jauh. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita menerapkan sistem bilangan ini di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Komputer menggunakan beberapa jenis bilangan. Contoh penggunaan sistem bilangan pada komputer adalah yang pertama bilangan biner. Bilangan ini adalah bilangan dasar yang digunakan
oleh komputer. Kemudian yang kedua, bilangan desimal. Bilangan ini dapat kita jumpai dalam pengalamatan IP dalam jaringan komputer. Kemudian yang ketiga, bilangan heksadesimal, di mana bilangan ini dapat kita jumpai pada MAC address setiap device. Jadi kalau nanti kita belajar jaringan komputer ya, kemudian kita memberikan pengalamatan pada IP itu menggunakan bilangan desimal. Kemudian nanti MAC address itu ada masih satu dengan jaringan komputer ini, dia masih dalam satu IP. Contohnya adalah ini penerapan bilangan heksadesimal dan desimal pada pengalamatan IP jaringan di jaringan komputer ya. Di situ tertera ada physical address. Ini contoh penerapan bilangan heksadesimal dan desimal pada pengalamatan IP jaringan komputer. Oke, selanjutnya konversi bilangan. Nah, bilangan-bilangan tadi akan diterjemahkan. Nah, kalau kita akan menginputkan data melalui keyboard, itu akan diterjemahkan oleh CPU, itu disebut dengan konversi ya. Konversi itu menerjemahkan. Jadi konversi adalah teknik mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi tetap memiliki arti yang sama. Sebagai contoh, konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner ini sangatlah penting ketika kita menghitung banyaknya network yang terbentuk dari subnetting IP address, di mana terdapat beberapa teknik konversi bilangan, yaitu menjumlahkan suku bilangan yang dikonversi atau melakukan pembagian bilangan secara berulang. Nah, ini maksudnya ketika kita ini, kalau kalian nanti belajar jaringan komputer ya, ini masuk ke dasar komputer, dasar dari jaringan komputer juga. Kita menghitung banyaknya network yang terbentuk dari subnetting IP address. Jadi kita akan membagi dari satu pengalamatan tadi 192, 168, 0, 162 ya, kayak yang tadi ya, penerapan bilangan desimal pada pengalamatan IP jaringan. Nah, ini satu network. Jadi dia satu network. Dari satu network ini dia terbentuk dari subnet IP address yang tadi. Yang penggunaan penerapan heksadesimal tadi, dia akan dibagi-bagi. Dari satu alamat akan kita bagi-bagi. Di sini kita menggunakan 40 komputer ya. Nah, satu alamat IP ini kita bagi ke 40 komputer supaya semuanya bisa internetan. Nah, itu nanti pembagiannya menggunakan teknik konversi. Bagaimana caranya kita mengkonversi? Yang pertama adalah bilangan biner. Nah, yang dikenali oleh komputer hanya bilangan biner ya, yang terdiri dari 1 dan 0 angka ini, 0 dan 1. Jadi bilangan biner itu bilangan berbasis 2 karena hanya terdiri dari 2 angka 0 dan 1. Contohnya seperti ini, 1, 1, 1, 0. Ini yang dibaca oleh CPU. Nah, yang kita inputkan di keyboard adalah apa? 14. Jadi kalau kita ketik 14, maka CPU akan membacanya ke dalam bilangan 1, 1, 1, 0. Oke, paham maksudnya? Paham? Kita akan mengetik nih, kita mengisi di keyboardnya, kita ketik 14. Kalau 14 ini supaya terlihat 14 di monitor kita, CPU ini membacanya seperti apa sih? Maka dia akan berubah nih, 14 ini akan dirubah ke dalam bentuk 1 dan 0. Caranya adalah dengan mengalihkan setiap suku bilangan. Suku bilangan itu yang 1, 1, 1, 0 dibaca dari belakang, bukan dari depan. Dari 0 di belakangnya ya, 0, 1, 1, 1. Oke? Karena bilangan biner ini dimulai dari 0, setiap angka ya, bukan angka ya. Setiap bilangan itu di suku katanya, bukan suku kata lagi. Suku bilangannya dimulai dari 0, maka kita pangkatkan dari belakang 0. Yang paling belakang 0. Maka suku bilangannya yang pertama adalah 0. Jadi 0 ini dikalikan dengan 2 karena dia bilangan biner. Oke? 0 kali 2 maka 0. Dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Maka ketika kita terjemahkan kalau bilangan biner ini ke dalam desimalnya berapa, maka kita kalikan 1 kali 2 maka 3 karena dia di huruf terakhirnya di suku ke 3. Itu seterusnya 3, 2, 1, 0. Angka pertamanya 1 kali 2 maka 3. Ditambahkan dengan 1 lagi
kali 2 maka 2, itu seterusnya. Kemudian ditambahkan hasil perkaliannya ditambahkan, maka kita dapatkan 14. Jadi kalau kita mengetik 14 di keyboard, maka CPU ini membacanya menjadi angka 1, 1, 1, 0. Oke, ada pertanyaan? Paham ya? Kalau dari bilangan desimal ke bilangan desimal, dari bilangan biner akan dikonversi ke bilangan desimal, maka dia akan dikalikan dengan suku bilangannya. Oke, dia akan dikalikan. Kalau dia menggunakan angka di belakang koma nih, 1,111, maka suku bilangan dimulai dari 0 tadi itu dia berlaku di depan huruf di depan koma. Kalau yang di belakang koma dia dimulai dari minus 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung berapa jumlah bilangannya. Oke. Next. Kemudian bilangan desimal. Nah, kalau tadi dari bilangan biner dirubah ke bentuk desimal, nah di sini kebalikannya. Dari desimal, kalau 192 ini bilangan desimal, kita ketik di keyboard nih, kita inputkan di keyboard. Kemudian CPU membacanya menjadi bilangan 1 dan 0 itu bagaimana? Nah, caranya adalah kita bagi nih 192 ini kita bagi dengan bilangan basis 2, bilangan biner, karena dia akan kita konversi, kita rubah dari bilangan berbasis 10 ke bilangan berbasis 2. 192 kita bagi dengan 2 karena dikonversi ke biner ya, jadi dibagi dengan 2. Nanti kalau kalian konversinya ke oktal maka dibagi dengan 8. Kalau ke heksa dibagi 16. Jadi dilihat nanti dia akan dikonversi ke bilangan berbasis berapa ya. Nah, di sini karena dia bilangan berbasis 2 maka kita bagi dengan 2. 192 dibagi 2, hasil baginya berapa? 96. Tidak ada sisa ya. Tidak ada sisa pembagian, maka ditulis dengan 0. 96 masih bisa dibagi 2. Hasilnya berapa? 8. Sisanya berapa? Tidak ada, 0 ya, maka ditulis seperti itu. Jadi hasil pembagian ini akan terus dibagi sampai dia tidak bisa dibagi lagi. Hasil terakhirnya kan 3 nih. 3 ya. 3 dibagi 2. Hasilnya 1. Dia masih ada sisa 1 ya. Karena 3 dibagi 2 ya 1, masih sisa 1. Nah, 1 kalau dibagi 2 kan sudah tidak bisa. Nah, pembagiannya stop di situ. Maka kita baca dari bawah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berapa digit? Berapa digit tuh? 1, 2, 4, 8. Oke, 8 digit. Maka 192 desimal yang kita inputkan di keyboard diterjemahkan oleh prosesor atau CPU menjadi bilangan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi sebanyak 8 digit. Oke. Kemudian bilangan oktal. Nah, ini caranya kita mengkonversi bilangan oktal menjadi format desimal. Kalau tadi dari desimal ke biner atau desimal ke oktal dia dibagi. Kalau dari oktal ke desimal, belakangnya itu desimal, maka dia dikalikan dengan suku bilangannya. Karena dia oktal akan berubah ke desimal, maka dia dikalikan dengan 8. Kalau tadi biner, dari biner ke desimal dikalikan dengan 2, kalau oktal dikalikan dengan 8. Oke, next. Bilangan heksadesimal. Nah, kalau kita konversi heksadesimal menjadi format desimal, tinggal dikalikan dengan suku bilangannya. Kalau tadi pada oktal dikalikan dengan 8, kalau pada heksadesimal dikalikan dengan 16, karena dia bilangan berbasis 16. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Kerjakan LKPD-nya yang tadi sudah dibagi. Lihat LKPD yang sudah kalian terima. Nanti ditulis dulu nama kelompoknya di sini ya, nak. Tulis nama kelompok kalian. Kemudian nanti ini akan kalian presentasikan. Akan kalian presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan ini. Nanti dibaca petunjuknya. Oke. Ini ada 4 soal yang akan kalian kerjakan. Mengkonversi
mengkonversi. Tugas kalian yang pertama adalah mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Jadi silahkan kalian berbagi dengan kelompoknya. Siapa yang mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Jadi silahkan kalian berbagi dengan kelompoknya. Siapa yang mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kemudian nanti di bawahnya kalian buatkan juga kesimpulannya. Nanti kesimpulan ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita yang terdiri dari nanti definisi dari sistem bilangan. Sistem bilangan itu tadi ada 10 dibagi 8. 8 1 sisa 4 berarti tulisannya itu 14 12 dibagi 8 hasil pembagiannya berapa? 1 sisa 4 ya. Sisanya 4. Jadi kalau dari perhatikan ya. Perhatikan dulu biar nggak salah nih. Jadi kalau kita pembagian karena kan dari desimal ke heksa, dari desimal ke oktal itu dibagi dengan basisnya ya. Kalau tadi ini bilangan oktal. Oktal desimal dirubah ke oktal maka dia dibagi dengan 8 ya. Jadi sisa pembagian atau hasil baginya itu tidak harus 0 dan 1. Jadi dia boleh menjadi A, boleh menjadi B, boleh 4, boleh 10, boleh 16. Tidak harus dia 0 dan 1. Jadi angkanya di situ berapa nak? 1 sisa 4 kalau yang nomor. Ya, tidak apa-apa. Berarti hasilnya adalah 14 basis 8. Iya. Versi berdasarkan tabel ASCII. Tabel ASCII 7 bit ya. Nah, tinggal dicek. Nah ya, bangsa B A N G S A. B itu binerinya berapa? Tinggal dicek di kodenya. Kemudian A binerinya berapa? Dilihat ya, kalau dia caps lock B besar, maka kode ASCII-nya juga dilihat karakternya B besar. Kalau dia B kecil nanti beda lagi. Dibagi 8. 3 sisanya 6. Berarti dia 36. Habisnya Tidak perlu, jangan ditambah tadi pembagian diambil 30 dibagi 8. Hasilnya berapa? 3. Maka sisanya. Jadi misalkan ini 30. Dia punya suku bilangan berapa? Kan hanya 2 ya. 0, 1. Maka 3 dikalikan dengan 8 pangkat 1 tambah 0 dikalikan dengan 8 pangkat 0. Nah, itulah hasilnya nanti. Kalau dari dibalik nih 11 6. 11 6. 11 itu angkanya berapa? Kalau di heksanya, heksadesimalnya dia berapa? Ini kan heksa kan ya? Coba pinjam. Bagaimana? Yang mana sih perhitungannya? Yang ini. 182 dibagi 16. Hasil baginya 11. Sisa 6. Kali ini dia hasilnya adalah 6. Ini 11. 11 itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya mengenai materi sistem bilangan pada kelompok. Jadi yang pertama itu kita mencari nilai binary menurut standar kode ASCII 7 bit untuk kata bangsa. Jadi itu tuh yang pertama itu kita cari kodenya masing-masing huruf di mana bangsa itu terdiri
Bilangan ini berdasarkan dari tabel kode ASCII 7 bit standar Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertanyaan saya itu kan hello@gmail.com itu ada konversinya sebenarnya. Yang pertanyaan saya itu apakah ada simbol atau lambang yang tidak bisa dikonversikan? Jadi pertanyaannya apakah ada simbol yang tidak bisa dikodekan? Tentu saja itu dia bisa dikodekan. Kalau misalnya ada suatu simbol yang itu membentuk suatu bentuk yang mungkin unik, tapi dia itu pasti terdiri atas unsur-unsur simbol yang kecil. Nah, makanya setiap simbol itu pasti ada kodenya dan ya kayak gitu, bisa jadi kayak gini. Oke. Jadi setiap karakter pasti bisa ya, harus dikonversikan itu karena kan sistem komputer itu hanya bisa membaca 0 dan 1. Jadi setiap apapun itu inputan, baik itu dia berupa angka numerik, kemudian alfabet, karakter, simbol dan lain sebagainya, itu tetap bisa dikonversi. Jadi Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, berikan Nah, sama juga dengan bilangan hexadesimal dari kataman 2 itu juga kita melihatnya langsung dari tabel ASCII. Kita tidak menggunakan cara ya pasti teman-teman semua mengerti apa gimana caranya untuk menemukan hexadesimal dari kataman 2. Embarnya adalah jika ingin mengkonversikan desimal ke bilangan biner itu cukup dengan cara dibagi 2 dan menuliskan sisa hasilnya itu hasil baginya itu dari bawah ke atas. Ya, ada yang ingin bertanya? Oke, definisi sistem bilangan. Pertanyaan kelompok 2. Oh, baik, sistem bilangan itu adalah cara untuk CPU itu untuk mempresentasikan angka-angka yang tampil di monitor itu dengan cara diubah menjadi desimal, binary, oktal, dan hexadesimal. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desimal ke biner, oktal dan hexadesimal. Konversi bilangan desimal ke biner. Yang pertama itu 12, 10 sama dengan 1102. Mungkin sebagian dari kita mungkin bingung apa 12 yang angka yang di bawah kecil itu. Nah, angka kecil yang di bawah itu maksudnya itu adalah menunjukkan bahwa angka tersebut adalah bilangan desimal atau biner atau oktal. Kalau bilangan itu 10 termasuk bilangan desimal. Jadi hexadesimal. Ya. Desimal menjadi hexadesimal ini seperti yang tadi kita presentasikan caranya itu tinggal dibagi lagi. Dibagi berapa nih? Dibagi 16. Dibagi 16 sampai angka itu habis sama seperti konversi bilangan desimal ke biner. Maaf jika ada kesalahan. Selama saya presentasi karena kesalahan berasal dari setan, kebenaran kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan berasal dari setan dan saya adalah korbannya. Ya, mohon maaf sekali lagi ya jika ada salah dan tidak sempurna presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi sistem bilangan biner, yang dimana itu sistem bilangan biner itu artinya 2 dan baik dipakai untuk sinyal elektronik dan pemrosesan data. Untuk sistem biner sendiri dia mempunyai dua simbol dan itu hanya dikenal dengan angka 0 dan 1. Juga seperti sebelumnya, kita ambil salah satu contoh di LKPD juga ada 30 desimal dan hasilnya itu adalah 36 oktav. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penampilan dari semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan LKPD dan bahan ajar ya. Oke. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh semua teman-teman kalian yang sudah presentasi mengenai
sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu ada 4 ya. Ada 4. Tadi ada berapa? Satu. Desimal, biner, heksadesimal. Jadi ada 4 jenis bilangan. Biner itu bilangan berbasis 2. Kalau desimal, oktal, heksa. Berarti tadi ya berapa jenis bilangan? Kalau dia biner, bilangan berbasis 2. Oktal, bilangan berbasis 8. Desimal, bilangan berbasis 10. Dan heksadesimal, bilangan berbasis 16. Kemudian cara mengkonversi bilangan dari desimal ke biner, dia pakai apa? Dibagi. Kalau dari desimal ke biner dibagi 2. Kalau biner ke desimal dikalikan dengan 2. Berdasarkan berapa? Jumlah suku bilangannya. Oke, jadi itu mengenai sistem bilangan. Materi kita hari ini cukup sampai di situ. Tadi penampil terbaik adalah di kelompok 1. Kelompok 1 kita poin lebih dari kelompok yang lain. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk penampil terbaik hari ini. Oke, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Nanti minggu depan kita belajar mengenai masih lanjutkan dari logika matematika, tapi nanti bukan sistem bilangan lagi. Kita belajar masih mengenai logika M, logika OR, logika NOT. Jadi belajar sedikit mengenai elektronika. Oke, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita hari ini bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum.